ini saya sudah bersama seseorang yang sudah biasa jalan kaki. Yang jelas jalan kakinya nggak pakai hak kayak begini ya Pak ya? Jangan ya. Pakai mikrofon Bapak. Oh, sorry, iya jelas. Bapak ini biasa jalan kaki keliling dunia pakai yang sepatu yang ini atau bukan? Pakai sepatu sendal gunung biasanya. Sendal gunung. Dan ya, kalau betul. untuk jalan kaki sudah ke negara mana saja Pak? Saya ke beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, lalu kemudian Thailand juga sudah pernah. Lalu tahun 2008 kemarin saya ke Korea Selatan dan ke Amerika Serikat. Habis berapa sepatu biasanya tuh sekali jalan ke satu negara? Pak harus bawa sepatu cadangan atau tidak? Biasanya beli di sana daripada dibawa kan repot. Oh gitu, Iya. kan mahal Pak. Ya kan. Oke, kalau gitu bisa ganti berapa kali sepatu? Rata-rata kalau kemarin itu 1000 kilometer itu mungkin sekitar 7-8 Iya. sepatu gitu. Sepatu sendal ya, sendal gunung biasanya. Nah, ini mungkin pemirsa sedang menyaksikan di gambar Pak Wenas sedang berjalan kaki. Kalau gambar yang ini saat Bapak berada di mana nih Pak? Yang ini di Korea, ini di Korea Selatan. Waktu itu saya disambut ya anak-anak sekolah di sana. Tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 2008. Saya memperkenalkan tentang Indonesia, menyampaikan generasi muda di Indonesia, kemajuannya dan sebagainya. Mereka tertarik dan dari situ mereka ingin kenal lebih jauh lagi tentang Menggunakan Indonesia. kaos ini Pak? Selalu? Oh enggak. Kaosnya biasanya ya ganti-ganti, itu kebetulan memang stoknya yang ada yang itu ya itu. Oke. Nah, biasanya nih Pak, kalau jalan seperti itu nih, kalau ke Korea jalan kaki nggak murni jalan kaki kan Pak? Iya, kalau kesananya naik pesawat. Iya, kan dikiranya dari Indonesia ke Korea jalan kaki gitu, jalan kaki full jalan kaki betulan. Tetapi begitu mendarat misalnya nih Pak, di Korea, begitu mendarat itu Bapak tidak pakai taksi, tidak pakai bis, tidak pakai apapun, jalan kaki murni. Begitu mendarat, saya kan koordinasi dengan kedutaan dulu, dengan pihak KBRI. Mereka udah tentukan rutenya dulu mana yang aman, lalu kemudian dari titik yang mereka tentukan saya start. Biasanya finishnya itu di KBRI. Oh gitu. Nah Jadi, biasanya nih, bicaralah kita Korea misalnya, Bapak datang nih, dan kemudian sudah diberikan rute, itu langsung jalan kaki, biasanya mengelilingi Korea atau gimana itu Pak? Menyeberang ke negara lain misalnya atau? Iya pasti kalau misalnya itu negaranya, kalau contohnya misalnya nanti tahun 2011 itu kemungkinan saya waktu itu sudah berada di Eropa, itu kan ada beberapa negara di dalam satu daratan, itu pasti akan melintasi beberapa negara sekaligus. Nah ini bawaan Bapak lumayan berat juga kan Pak ya? Lumayan. Saya melihat ranselnya apa aja tuh isinya Pak? Isinya yang pasti baju ganti, karena dalam satu hari itu pasti saya 2-3 kali ganti baju, lalu kemudian perbekalan makan untuk sepanjang satu hari, lalu kemudian yang paling penting di situ ada spanduk, saya kumpulkan tanda tangan support gitu dari artinya signature of support dan statement of hope gitu untuk generasi muda Indonesia yang sekarang sudah terkumpul cukup banyak. Lalu di samping itu, nah ini yang paling penting tentang promosi tentang Indonesia. Biasanya ada lembaran-lembaran atau VCD tentang Indonesia itu saya bawa dalam perjalanan, itu dibagikan. Pak, sebetulnya untuk promosi seperti itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih simpel ya. Ini nggak tahu Bapak memilih untuk jalan kaki, jangan-jangan untuk sensasi aja nih Pak. Oh, yang pasti sih kalau sensasi betul, itu untuk sensasi dalam memang sengaja ya? Iya, dalam arti begini, bukan sensasi pribadi. Tetapi saya terpicu salah satunya waktu setelah peristiwa 9/11, waktu itu pandangan orang luar terhadap orang Indonesia itu begitu negatif. Gitu, itu sebabnya waktu itu saya mulai mencanangkan proyek ini untuk untuk menunjukkan kepada orang-orang yang di luar banyak hal yang positif dari Indonesia. Jadi kalau mau dibilang sensasi, ya betul, untuk menunjukkan bahwa orang Indonesia itu sebenarnya mampu. Kita bukan bangsa yang inferior, yang harus rendah diri gitu, maksudnya terhadap bangsa-bangsa yang lain. Efektif nggak Pak cara yang Bapak lakukan? Jelasnya kalau misalnya efektif atau tidaknya itu bisa dilihat dari tim-tim yang bergabung. Sekarang ini sudah ada beberapa tim di luar negeri untuk mempersiapkan pemecahan rekor Guinness-nya nanti, dan yang terlibat itu orang-orang asing pun terlibat. Mereka itu tertarik, bahkan waktu tahun 2009 waktu saya jalan kaki dari Bali ke Semarang, itu ada orang Korea secara khusus datang untuk ikut berjalan. Oke. Gitu. Nah ini Pak, mungkin kita harus jeda dulu, tetapi yang saya ingin ketahui, kalau misalnya Bapak di jalan capek, sakit pernah nggak? Kalau sakit dalam artian yang menyebabkan saya nggak bisa jalan, nggak pernah. Kalau sakit dalam artian kalau misalnya kukunya terlepas misalnya.
Itu mah biasa ya? Iya. Oh, oke. Jadi karena kan panas karena kan sepanjang hari. sendal gunung Bapak itu tidak pakai kaos kaki lagi atau terbuka enggak, begitu saya saja? pakai kaos kaki. Oke. Saya pakai kaos kaki, tapi kan sepanjang perjalanan kalau setiap hari itu apalagi cuaca panas jadi lembab. Udah berapa negara sekarang, Pak? Yang sudah Bapak jalan kaki? Kalau hitung mungkin kurang lebih sekitar 7 atau 8. 7 atau 8.